Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Sahabat Iktus, pada bagian ini Tuhan Yesus menggunakan istilah pokok anggur atau pohon anggur. Bagi orang-orang Ibrani, istilah ini bukanlah hal yang baru, karena tanaman anggur merupakan tanaman yang lazim ditanam oleh banyak orang pada masa itu. Bahkan hal-hal yang berhubungan dengan anggur seringkali dihubungkan dengan bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Misalnya dalam Yesaya 5 ayat 1-7, Hosea 10 ayat 1, dan Mazmur 80 ayat 9. Maksud penggunaan istilah ini adalah agar para pendengarnya, murid-muridnya, mudah memahami maksud dan isi pengajarannya. Ada 3 hal penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang pohon anggur. Yohanes 15 ayat 1-8. Yaitu Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, murid-muridnya sebagai ranting, dan Bapa dilukiskan sebagai pengusaha, tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. 1. Allah Bapa sebagai pengusaha. Kata pengusaha dipakai dalam makna pemilik atau majikan. Tujuan pemilik kebun anggur menanam pohon anggur adalah supaya mendapatkan hasil, yaitu buah anggur yang banyak. Yesus menjelaskan bahwa Bapa di sorga menginginkan buah dalam kehidupan orang percaya. Ayat 1. Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang kasih Bapa sebagai pemilik kebun anggur yang terus merawat, memelihara, dan mengusahakan dengan cara membersihkannya agar menghasilkan banyak buah. 2. Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Pernyataan akulah menampilkan aspek paling penting dalam pelayanan pribadi Tuhan Yesus. Karena berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri. Dalam konteks ini, Tuhan menyatakan langsung kepada para murid-muridnya bahwa hanya dialah satu-satunya pokok anggur yang asli dan benar. Sumber kekuatan dan kehidupan yang benar. Di luar Dia, tidak mungkin ada lagi pokok anggur yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi mereka. 3. Manusia sebagai ranting. Tuhan Yesus menggambarkan keadaan manusia seperti ranting yang tidak berbuah yang akan dipotongnya. Ayat 2. Ia akan menjadi kering, dibuang ke dalam api. Ayat 6. Dan ranting yang berbuah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Kerinduan sang pemilik kebun anggur adalah ranting yang berbuah banyak. Ayat 8. Bagaimana caranya? Melekat pada pokok anggur dengan tetap tinggal di dalam Yesus, yaitu hubungan yang intim dengannya, sebab di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 4 dan ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah yang diinginkan Bapa sebagai pengusaha kebun anggur? Apakah artinya aku tinggal tetap di dalam Yesus sebagai pokok anggur? Apa yang dapat kulakukan untuk menghasilkan buah yang banyak? Tuhan Yesus, setelah hari pertobatanku, aku memiliki kerinduan yang dalam untuk bersekutu denganmu, dan aku sangat menikmatinya. Aku ingin hidupku menghasilkan buah yang bernilai dalam kekekalan. Aku membutuhkanmu, Yesus, untuk memberikan kekuatan rohani tiap-tiap hari melalui firman Tuhan dan doa. Biarlah apa yang menjadi keinginan Bapa tergenapi di sepanjang hidupku, menghasilkan karakter Kristus sehingga banyak orang mengenalmu di sepanjang hidupku. Amin. Sebab di luar Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa.